pesugihan Gunung Kawi ku Nucung, katanya bilang begitu. Kamu tuh mau jadi tumbal kalau nggak cepet-cepet dibawa ke sini. Kalau nggak percaya nih, tak ambil uangnya, tak belah sama kok. Pasti belah atau dibuka gitu, uangnya nggak ada. Yang 20 ribunya sudah nggak ada. Sudah pernah makan bakso di situ? Kalau sering sih pernah makan Enak bakso. emang? Tapi biasa aja, kalau menurut saya sih biasa aja. Tapi anehnya rame gitu. Kalau yang perempuannya itu pesugihannya kera. Jadi suami istri tuh dua-duanya gitu. Berarti 2 pesugihan dia. Iya, dua pesugihan sekaligus. Berarti kayanya luar biasa dong. Selembar uang lusuh tergeletak di pinggiran jalan. Dianggap sebagai rejeki bagi orang yang menemukan. Namun kenyataannya tak sama dengan harapan yang justru menjadi petaka bagi orang yang mengambilnya. Itulah uang tumbal. Uang yang dibuang pelaku pesugihan demi mencari wadal bagi ritual yang dijalankan. Rejeki yang menjadi petaka ini dialami oleh Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat di rumah, apa kabar? Dan sobat yang sedang jalan-jalan juga apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sobat, hari ini kita nonton bareng lagi kisah dari narasumber. Yang ini narasumbernya pernah tampil di MM, tapi sudah lama ya. Videonya yang ini nih. Waktu itu kisahnya juga serem. Jadi setelah nonton ini nanti nonton lagi. Namanya Mas Robi. Apa kabar Mas Robi? Alhamdulillah baik Mang E. Mas Robi kok tampaknya berubah ya? Lebih langsing sekarang nih. Masa sih Mang E? Kenapa, capek ya? Enggak juga sih, Mang. Banyak kegiatan kayaknya. Kegiatan. Tahun 2001 waktu itu mengalami apa namanya? Nemu uang ya? Nemu uang 20 ribu. 20 ribu. Ternyata uangnya itu ada isinya ya? Awalnya sih nggak tahu kalau uang itu ada isinya. Pokoknya Karena saya uang pikir, uang goib gitu ya? Saya pikir uang jatuh lah atau apa, saya ambil aja Mang E. Di mana? Di jalan atau di mana? Di pinggir jalan Mang Di E. pinggir jalan. Sepulang kerja sore waktu itu jam 4:30. Naik motor? Enggak, jalan kaki. Oh, lagi jalan kaki. Dulu nggak ada motor, waktu tahun 2021 belum ada motor. Belum punya motor. Belum banyak motor lah, ada sih ada tapi ojek paling becak kayak gitu. Jadi nemu uang, wah seneng nih ya. Seneng aja sayanya 20 ribu lumayan gitu kan. Ternyata uang misterius ini. Ternyata uang ada apa-apanya, saya nggak tahu awalnya itu uang begituan tuh, saya belum paham. Seperti itu, yang paham kan ibu saya. Serem ya. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Oke, gimana kisahnya nanti kita dengarkan dan nonton bersama sampai akhir ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Robi. Begini Mang ceritanya. Waktu itu kan saya pulang kerja di sebuah perusahaan rotan ya, masih industri kecil lah ya, waktu itu kan gaji juga belum ibaratnya belum gede waktu itu kan, masih minim lah 10 ribu sehari gitu kan. Dibayarnya harian? Harian, tapi kan lumayan itu daripada nganggur, buat bantu-bantu ibu kan. Karena saya kan tulang punggung di keluarga itu waktu itu. Saya anak yang paling gede dan saya punya 2 adik waktu itu kan. Ibu sedangkan jualan gitu kan. Dan jualan kan kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, nggak bisa diandalin juga kan. Jadi saya kan kerja keras, kadang lembur, pulang sampai jam 8 malam, ada jam 9 malam, kadang jam 10 malam juga pernah gitu. Serba-serbi dari kuli rotan ya, kita kalau misalkan berangkat kan kadang pagi itu kan, pagi juga kan
ibaratnya kan nunggu barang juga sih Mang kalau misalkan barangnya nggak ada kan kita juga repot. Jadi kita kan ditarget juga di situ juga Mang jadi nggak kayak borongan tuh Mang nggak harus sekian gitu kan. Harus ini kalau misalkan kerjanya lelet juga kan diomong juga Mang Satu hari saya pulang kerja itu dari kerjaan itu sekitar jam 4, setengah 5-an lah sore gitu kan. Nah kebetulan kan lewat pinggir jalan raya Mang situan. Saya jalan situ, terus tiba-tiba saya nemu lihat uang itu, uang kayak 20.000 tuh, kayak ditiup angin tuh, kayak sengaja menghampiri tuh Mang Jadi uangnya. lebar gitu ya? Ya lebar begini. Dan Nggak melipat nggak? Nggak melipat, lebar aja. Jadi kelihatan uangnya tuh, itu kayak uang itu 20.000 kayak uang memang bener itu uang 20.000 saya dekatin dan saya pungut itu memang uang 20.000. Ah ini uang gede waktu itu kan uang segitu gede Mang bisa beli apa-apa. Akhirnya nih kata saya tuh uang lumayan saya masukin ke kantong lumayan kata saya tuh. Nah akhirnya sampai rumah itu nggak saya jajan, nggak buat jajan atau apa enggak, tapi saya taruh di sebuah kotak kecil yang dari plastik itu yang itu ada tutupnya, tak taruh situ, tutup situ, dan nggak pakai sehari 2 hari 3 hari. Nah baru setelah 3 harian tiba-tiba ibu saya tuh ngeluh gitu, kok jualan sepi banget. Oh ibu jualan? Ibu jualan. Jualan apa ibu? Ibu jualan ya warung makan tapi nggak begitu banyak gitu, hanya sekedarnya aja. Tuh, terus makanan kecil buat anak-anak kecil kayak gitu tuh. Terusannya orang pabrik atau orang itu kadang jam 12 itu kan makan di situ. Kebetulan hari itu tuh sepi banget. Sepi nggak ada orang jual, orang beli gitu lah. Nah, mau bikin gorengan bakwan, itu ibu saya tuh ngeluh, uangnya nggak ada. Dan ngeluhnya kan ke saya gitu, saya tuh pengen goreng bakwan, Cung, tapi mak nggak ada duit, nggak ada uang gitu buat beli minyaknya gitu. Karena kebetulan saya ingat saya nemu duit yang 20.000 itu, Mang Jadi tak ambil lah uangnya, tak kasih ke ibu, ini saya ada uang 20.000. Nah, seingat ibu saya itu kalau gajian dia dikasih semua gitu kan. Ini uang dari mana? Kata, kamu punya tabungan? Bilangnya begitu ke saya tuh Mang Enggak, saya enggak punya tabungan. Saya kan memang orang waktu itu kan polos ya. Saya jujur gitu apa adanya. Ini uang ini saya nemu gitu 3 hari yang lalu di pinggir jalan. Pinggir jalan mana Cung? Itu di depan situ kata saya tuh. Di depan pabrik busa tuh Mak kata saya tuh. Di situ pas mau balik. Aduh Cung kata si maknya tuh, saya sampai merinding. Aduh Cung katanya tuh, hati-hati. Zaman sekian kok ake suki beli bener. Ake makayo sing beli bener. Jadi duitku mengkenen kang beli jelas asal usulnya yang beli jelas seteku niki wis dibalekaken maning bae ning tempat asale. Ibu nggak mau ya? Nggak mau ibu tuh kayak punya feeling memang karena ibu saya itu sejatinya itu biasa tirakat Mang yang artinya tirakat itu dia sering puasa muti, pati geni, pernah ngelakonin gitu dia. Bahkan ngeblank pun pernah ngelakonin dia. Jadi ilmu-ilmu kejawanan itu dia pernah ngelakonin gitu. Tapi saya tuh nggak langsung ditaruh lagi ke tempat itu, enggak. Malah saya tuh tak taruhnya ke Al-Quran tuh. Kalau orang Jawa bilangnya turutan. Yang ada surat Al-Fatihah tuh. Tak taruh di situ, lempit tutup. Nah di situ tuh langsung tak taruh lagi di meja. Memang sehari pertama, malam pertama nggak ada apa-apa. Malam pertama nggak ada apa-apa. Terus malam kedua nggak ada apa-apa. Malam ketiga ada. Saya didatangi mimpi itu manusia kera. Tapi pas saya perasaan tuh dalam mimpi itu perasaan saya tidur tuh Mang di kamar itu
gelap gitu, nggak ada apa-apa. Tapi saya lihat ke atas itu ada makhluk yang di plafon itu kayak manusia kera, matanya merah gitu. Terus begini itu makanya kayak mata melotot tuh, saya panas gitu, balikin uang saya. Balikin uang saya panas, balikin uang saya panas, panas gitu. Saya kan takut gitu kan sambil megang selimut begini takut. Mau lari gimana saya takut. Terus tiba-tiba saya lihat makhluk itu kayak jatuh mau nindih saya. Saya kan jerit gitu, baru saya sadar Mbak itu ngimpi. Cuman saya nggak ngomong ke ibu waktu itu kan nggak ngomong ada apanya dan kenapanya saya nggak ngomong, diem aja. Pas hari keempat, hari kelimanya itu Mang saya ngimpi lagi, didatangi lagi. Yang kelimanya itu ngimpi saya itu didatangi laki-laki yang tubuhnya gempal, agak gemuk gitu ya, wajahnya kebulat, dan itu saya kayaknya kenal ini, wajah ini saya kenal. Nggak asing lagi, tapi saya lupa ini siapa gitu. Karena wajahnya samar sih, memang postur tubuh sih kayaknya kenal. Tapi mukanya samar. Datang ke saya, bawa golok yang biasa untuk ayam meneteli daging gitu loh, goloknya seperti itu. Jadi datang, minta dia balikin uang saya gitu. Atau kamu ikut sama saya. Ikut kemana? Saya bilang tuh, ya udah ikut aja. Dia langsung menjagal tangan saya, langsung mau gitu kan. Saya kan takut gitu, saya lari Mang waktu itu lari tapi dianya ngejar. Saya lari sampai larinya itu ke hutan, dan itu nggak tahu itu hutannya itu hutan apa dan hutan seperti apa. Saya seperti orang linglung di situ. Saya nyari jalan keluar kayak nggak ketemu. Itu orang itu masih ngejar pakai golok tuh Mang Jadi pas gitu saya terus lari itu nyari jalan keluar, caranya saya lepas dari orang itu. Pas di situ di depan hutan, pas di tengah itu saya lihat ada kali yang lumayan gede, tapi kalinya nggak ada airnya tuh Mang hanya sekedar lumpur doang. Pas di situ pas saya begini, saya lihat ada anak kecil yang sebelah kanan itu, anak kecil sekitar umur 7 tahunan, laki-laki. Itu nangis gulati, mimi papa. Nangis itu dalam lumpur itu. Dan saya lihat itu anak kecil tuh kayak nggak asing lagi. Saya pernah lihat ini anak kecil nih. Tapi siapa? Tiba-tiba yang orang yang ngejar tadi yang belakang pakai golok itu, tiba-tiba dorong saya dari belakang langsung gitu. Dari belakang saya kan jatuh bareng di situ di lumpur itu. Ya boro-boro saya mau nolong anak kecil itu untuk badan diri saya aja, untuk mentas dari lumpur itu aja saya nggak istilahnya nggak mampu gitu. Karena lumpur itu kayak gigit badan tuh Mang jadi kayak apa ya? Kayak gigit dan semakin berontak tuh kayak semakin gigit badan saya dan semakin terasa sakitnya itu, linunya terasa banget, saya sakit banget. Jadi saya dia sama lumpur itu semakin menghimpit badan saya semakin jerit, semakin nangis, semakin jerit, tolong. Sampai saya baru sadar kalau itu saya ngimpi pas dibangunin sama ibu saya. Kamu ngimpi apa? Katanya bilangnya seperti itu. Lalulah saya cerita Mang saya ngimpi begini-begini, saya sudah 2 kali ngimpi. Yang pertama begitu, yang kera itu, yang kedua ini. Wah ini nggak beres kata ibu saya. Ibu saya itu mata batin itunya kayak tajam tuh Mang Jadi feelingnya tuh kayak tajam. Ini pasti ada yang nggak beres. Kamu udah ditaruh belum uang yang nemu tuh? Kemarin tuh. Belum, kata saya tuh belum. Men saya sini uangnya, mana uangnya? Jadi diambil saya uangnya, tak kasihin ke ibu. Disuruh ditaruh lagi malah disimpan di sini, bilangnya begitu. Udah pokoknya katanya tuh, nanti besok malam kita ke rumah Pak Polimo katanya tuh. Diurus nanti ini ya. Pak Polimo itu guru spiritual ibu saya yang ngajarin ilmu kejawaan, gitu, ilmu kebatinan ke ibu saya tuh gurunya.
Umurnya sih sekitar 70 tahunan Mang atau 60 tahun. Tapi kalau dibedah itu umurnya enggak 70 tahunan. 120 tahun lebih. Cuman dia awet umurnya karena sering melaku tetapo. Kalau orang sering puasa lah. Seperti itu orangnya. Tapi masih bersih putih. Masih kelihatan ya muka juga bercahaya. Yang seperti itu. Nah saya kan habis ngimpi itu tuh Mang besok paginya tuh saya sakit semua badan tuh Mang kayak habis digebukin, kayak habis dipukulin, kayak tulang-tulang kayak ditusuk-tusuk gitu, badan panas gitu, lemes juga ada, terus kayak udah, ibu udah paham ibu saya tuh, nggak manggil dokter, nggak apa, langsung dibawa aja, langsung saya udah manggil tukang beca aja, langsung dibawa saya tukang beca. Terus saya dibawa tukang beca, dan anehnya terus pas di pertengahan jalan tuh Mang kan lumayan jauh rumahnya Bapak Olimo sama rumah saya kan lumayan jauh, beda desa juga sih. Jadi kan naik beca itu terasa lama Mang nggak nyampe ke tempat Bapak Olimo, perasaan nggak nyampe, padahal sih jarak lumayan jauh, tapi nggak nyampe. Ini tukang beca ngegelendeng di belakang tuh. Kok bawa 2 orang aja berat banget. Kayak bawa puluhan ton beras. Itu siang itu padahal. Siang yang bawa itunya tuh. Bawa becanya tuh siang, tukang becanya. Jadi kayak ngotel beca tuh kayak berat tuh, kayak ngosok tuh. Capek berat, bilangnya begitu. Padahal sih cuma 2 orang, aneh gitu. Aneh saya bawa 2 orang kayak berat banget deh. Saya kayaknya nggak sanggup kalau sampai ke sana, bilangnya begitu. Kata ibu saya tanggung, ini tinggal sedikit lagi. Padahal nggak nanjak ya? Nggak nanjak, tinggal sedikit lagi. Tapi itu kan becanya kayak nggak kuat. Sayanya juga kayaknya udah pasrah itu Mang udah pasrah dalam artian saya udah lemes ya, pikiran kosong gitu. Nah ibu saya lihat gitu keadaan saya seperti itu, dibisikin lah telinga saya tuh Bu sama ibu saya, la haula wala quwata, la haula wala quwata, saya la haula wala quwata, la haula wala quwata, kang kuat. Tapi batin saya tuh masih Mang kok nggak nyampe ke Papulimo gitu. Saya berharap masih ada kesempatan gitu. Pas itu dia kayaknya nggak mau nerusin tukang beca tuh Mang nggak nyanggup gitu, dia udah capek, kakinya udah capek, jadi ngotel tuh kayak nggak nyampe tuh, udah capek, dianya udah nyerah gitu. Kita juga nggak mungkin maksa kan, ibunya akhirnya ya udahlah dibayarin aja gitu kan, tukang becanya ganti lagi gitu. Kali ini tuh bukan tukang beca tapi ojek. Udah kata ibu saya, cariin tukang ojek aja Mas, biar cepet katanya. Akhirnya dicariin tukang ojek lah. Kebetulan tukang ojeknya ada gitu, mangkal di situ pas pertigaan. Akhirnya tukang ojek dipanggil, saya naik tukang ojek gitu. Sayanya di tengah, ibunya di belakang. Lanjut langsung menuju Pak Polimo. Tapi aneh juga gitu. Itu tukang ojeknya tuh ngomong juga Mang kok berat saya aja, kok berat sekali gitu. Jadi kayak ada yang gandulin tuh Mang Tapi kita terus aja, ini udah ganjil, udah nggak beres, tapi kita terus wirid aja ibu saya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cung kamunya baca la haula wala quwata, la haula. Saya nuruti dalam hati la haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula. Itu tinggal sedikit lagi Mang itu motornya ban belakangnya tuh pecah. Jadi akhirnya nggak bisa ngelanjut. Ya, akhirnya sudah nanggung, dibayarin, saya turun sama ibu, saya dipapas sama ibu, jalan kaki menuju rumahnya. Situ. Dan terusan kebetulan Pak Ponimo udah tahu, kayaknya udah punya firasat. Udah nungguin di situ tuh Pak Ponimonya. Ibu masuk, disuruh masuk, terusan saya masuk, terus cerita ibunya gitu. Ibu sayanya tuh, ini anak saya sakit begini. Dan terus ngimpi sebelumnya. Sudah 2 kali ngimpi gini. Gara-gara nemu duit ini katanya 20.000. Dikasihlah uangnya itu ke Abah Limo itu. Uangnya dipegang sama Abah Limo. Terus uangnya bilang ini uang panas. Dipegang sama saya, ini uangnya panas banget.
Udah gini aja, uang tak simpen sama saya, tak simpen dalam bambu. Bambu itu Mang dan bambu itu dibikin kayak celengan itu depannya, uang dimasukin ke sini di dalam bambu itu. Nah, di dalam bambu itu uang itu, kalau misalkan ini uang nggak bener setelah 7 hari, saya puasain. Kalau uang nggak bener berarti uang di dalam ini nanti hilang dengan sendirinya. Tapi bila mana itu uang bener, itu uangnya akan utuh, tetap ada di sini. Sayanya diobatin, dikasih minum, dikasih apalah mantra-mantra apa, terus dikasih minum, sayanya disuruh minum. Akhirnya saya minum gitu, nurut aja gitu. Pas itu ya kayak ringan aja, enteng banget, keringat juga keluar semua gitu. Ya plong aja kayak gitu, tadinya kayak pelanga-pelongo nggak karuan, akhirnya kayak hilang sadar gitu Mang Akhirnya kata si Pak Ponimonya, ini rohnya udah dipegang sama pemilik uang itu. Dan sebentar lagi kalau telat dibawa ke sini itu nggak tahu gitu. Saya selamat apa enggak. Merinding, saya takut kan juga gitu kan. Kok bisa saya ngalami seperti ini? Akhirnya ya udah terus priben selanjutnya gimana selanjutnya kata ibu tuh. Biar nggak diganggu anak sayanya, ya udah ini ambil bambu gading di belakang rumah saya di sana, nanti dibikin miring gitu loh, kayak bukan apa ya, jadi ini lancip belakang lancip gitu, jadi itu dibikin seperti itu. Jadi nanti ditaruh di depan pintu depan sama pintu belakang sama jendela. Soalnya kan pintunya ada 2, pintu depan sama pintu belakang. Jendelanya ada 2. Cuma di samping aja 2. Jadi jendelanya dikasih 2 belakang. Jadi 4, dibikin 4. Terus dikasih rumput alang-alang yang sudah diikat gitu kan, digantung di situ, dipasang juga di situ, digantung situ. Maksud tujuannya supaya makhluk itu nggak bisa masuk ke dalam rumah. Istilahnya seperti itu. Ya kita lakoni aja seperti apa yang Abah sampaikan. Nah, sampai di rumah itu ya alhamdulillah memang nggak ada apa-apa Mang Tapi pas kejadian ini pas mau buang hajat besar tuh pernah mau ke WC sekitar jam 11 malam. Kan yang di palang itu kan di depan pintu belakang kan. Nah, WC-nya kan di belakang. Nah, di belakang itu kan nggak dikasih plang gini kan. Dikasih bambu. Jadi kan pas ke situ masuk ke WC gitu, baru dibuka aja tuh kayak ada orang tinggi besar tuh. Itu udah berdiri di situ. Makhluk yang tinggi besarnya itu, saya langsung kaget kan, langsung tak tutup lagi, langsung lari ke biret, saya langsung masuk lagi ke pintu depan. Nah, saya cerita ke ibu ya waktu itu begitu itu apa, udah biarin aja, katanya yang penting nggak apa-apa kamunya gitu. Setelah itu nggak ada lagi. Nah pas gitu kan saya penasaran nih Mang hasilnya setelah seminggu tuh Mang kita ke sana kan ke Baponimo. Pas sampai di sana, saya tuh gimana itu uangnya yang ditaruh di bambu tuh, masih ada enggak? Nah, kata si Pak Ponimonya, itu udah jangan diharapkan uang itu ke uang orang nggak bener itu. Kok bisa? Yang orang yang punya itu orang pesugihan Gunung Kawi Kunucung, katanya bilang begitu. Kamu tuh mau jadi tumbal kalau nggak cepet-cepet dibawa ke sini. Seperti itu. Kalau nggak percaya nih, tak ambil uangnya, tak belah sama kok. Jadi sama tuh kok apa? Yang ini bambunya tuh. Pasti belah atau dibuka gitu, uangnya nggak ada. Yang 20.000-nya sudah nggak ada. Barulah si apa cerita gitu loh.
Bisanya uangnya nggak ada itu tuh. Setelah saya balik ke rumah itu malamnya si Abah itu didatangi makhluknya yang punya uang tersebut sama makhluk yang itunya, makhluk yang keranya tuh, yang makhluk kera yang gede kayak kera, terus yang satunya itu yang tubuhnya ciri-cirinya disebutin sama abahnya tuh, gemuk, agak gemuk, gempal, wajahnya bulat, dan persis itu yang ciri-cirinya yang saya temui dalam mimpi itu, Mang E. Abah saya itu didatangi, nagih itu. Kamu harus ikut saya karena kamu sudah mengambil uang saya. Tapi abah sayanya nggak mau. Saya nggak mau ikut kalian gitu. Buat apa saya ikut kalian? Ya buat gantiin uang yang kamu ambil. Uangnya masih utuh kok, kata abah saya. Masih ada di bambu. Kalau mau ambil aja, katanya bilang begitu. Sampai harus ikut ya. Kanggo buat ganjal di Gunung Kawi, ngomongnya seperti itu. Ya kalau mau cari wadal jangan di sini. Jangan anak cucu saya yang jadi wadal. Katanya bilang begitu. Sapu sing nggo, sapu sing tuku, sapu sing luru enggo ndewek, tuku ndewek. Jadi lamun anu gawon duwite, los manuk enggo ndewek. Kon tadi kalau masih maksa ya terpaksa. Tadi akhirnya perang, di situ perang halus sama makhluknya tuh. Dan alhamdulillah apa yang menang. Jadinya panas, langsung pergi, hilang semua. Yang itunya juga hilang, yang punya, yang memegang goloknya, yang kempal orang laki-laki juga hilang, nggak ada. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa, juga akhirnya ya kita juga selamat, bersyukur. Tapi apa itu sempat ngomong, nanti ketahuan sendiri yang punya uang itu punya uang itu nggak jauh loh, katanya. Nggak jauh rumahnya dari warung ibu saya. Memang sudah ngincer saya itu, udah ngincer dari dulu. Ya, ibu saya kan penasaran yang mana. Akhirnya kan apa kan nunjukin. Itu yang di warung bakso yang depan warung kamu, katanya. Oh, bari itu. Nah, saya baru inget itu, Mang E. Setelah dibuka itu ya tukang baksonya yang itu, yang punya itu, saya baru inget. Oh, berarti iya bener tukang baksonya itu seperti ciri-ciri badan dan gemuknya. Iya bener itu tukang bakso itu, bener. Nah, saya baru ingat juga anak yang di dalam lumpur itu, anaknya itu, kata si ibu saya, itu anaknya dalam mimpi saya, Pak. Itu kata saya itu ciri-cirinya persis kayak dalam mimpi yang punya itu, katanya tuh punya bakso. Kata ibu saya, itu kan sudah mati setahun yang lalu. Nah, karena si abahnya itulah jadi wadal pertamanya. Itu jadi, anaknya tukang bakso? Tukang bakso, anak pertamanya, itu wadal pertamanya. Kata ibu tuh anaknya meninggal itu karena sakit panas. Ibu tuh dengarnya dari pelayan tukang bakso yang kebetulan itu beli minuman juga di situ, beli makanan juga di situ. Bilangnya sakit panas, dan anehnya itu sakit panasnya itu enggak apa salah diperiksa ke dokter itu enggak kedeteksi sakit apanya tuh, sakit DBDK, sakit demam apa tuh enggak, normal, tapi anaknya itu sakit malah tambah parah gitu, tambah parah terusan. Ya tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba kedengaran besok paginya tuh meninggal aja gitu. Kalau respon warga sih masih wajar, dalam tahap wajar, dikiranya masih wajar-wajar aja. Tapi kalau mungkin dari segi itunya, mungkin kalau saya nih, ibu saya yang punya kebatinan itu nggak wajar. Nah, nggak wajarnya karena dari kedokteran, dari ilmu dokter, ilmu medis ya, itu nggak kedeteksi sakitnya. Gitu. Malah tambah parah gitu, si anak ini sakitnya malah tambah kurus,
akhirnya meninggal. Tapi kata orang yang penduduk situnya itu ya bilangnya wajar-wajar aja, ya mungkin mereka nggak ini, tapi ibu saya kan tajam, jadi cuman ibunya nggak nyeplokin gitu. Setahun dia bisa beli mobil 2, terus rumah juga 2, terus dia juga rencana mau buka cabang lagi, tapi nggak tahu itu di mana gitu. Pelayannya juga kan nambah lagi 1 lagi. Tadinya kan cuma 2 orang, jadi kan cuma pelayannya sekarang 3 orang itu pelayannya. Baru melakukan pesugihan baru-baru lah, ibaratnya baru 1 tahun atau 2 tahunan gitu, belum begitu lama. Tapi pelayan ini kalau misalkan jajan ke ibu saya tuh kan deket sih, jajan es gitu, beli makan, beli nasi gitu kan, ngobrol gitu, sering nemu keanehan gitu kalau pas lagi masak, lagi di dapur kayak gitu tuh. Keanehannya banyak sekali itu, kayak ada suara cekikikan di kamar yang terkunci tertutup gitu, mau dibuka ada larangan, jangan dibuka gitu. Sering sekali cekikikan gitu, kadang malam-malam juga ada aja kayak suara orang jalan gitu, tek 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 gitu. Kan ada pelayannya yang satu yang nginep di situ tuh, yang menjagain, yang laki-lakinya tuh kan jagain di situ, itu sering diganggu itu. Kadang malu gede besar gitu nampak di situ. Teman dianya orangnya baratnya kalau orang Jawa itu kendel ya hatinya tuh, misalnya nggak takut gitu, nggak penakut. Kalau mungkin ke penakut sih mungkin dia lari itu. Memang baksonya sih dari dulu tuh sepi, kurang rame, tapi baru setahun 2 tahun menjelang ini tuh rame terus baksonya. Sudah pernah makan bakso di situ? Kalau sering sih pernah makan Enak bakso. emang? Tapi biasa aja, kalau menurut saya sih biasa aja. Tapi anehnya rame gitu. Tapi biasa aja saya makan juga pada umumnya, bakso pada umumnya, tapi rame. Anehnya Bakso biasa ya? bakso biasa. Bakso umum lah ya? Bakso umum, bakso gitu. Memang aslinya dia orang memang ya. Selang beberapa bulan tuh setelah kejadian itu tuh makanya saya merinding. Itu tiba-tiba yang biasanya menjelang lebaran itu biasanya kan rame gitu, kalau orang jalan-jalan beli bakso bulan puasa itu buat buka itu kan ada rame kan, tiba-tiba kok agak berkurang gitu pembelinya. Terus biasanya kalau hari lebaran tuh mereman, di tahun-tahun kemarin itu nggak mereman, malahan tutup mang warung bakso tuh. Itu tuh tutup, kok tumben warung baksonya kok tutup mak, kata saya tuh. Katanya ya udah biarin aja katanya tuh, ya mungkin dia orangnya lagi libur dulu atau mungkin apa. Saya dengarnya kata pelayan baksonya yang di situ tuh, pelayan baksonya kan beli minum, beli es ke warung ibu saya kan, cerita gitu. Tadi kenapa itu baksonya nggak jualan, itu jadi istrinya sakit, bilangnya seperti itu. Oh sakit apa nggak tahu, kurang tahu. Nah, akhirnya ya wis ya udah. Nah pas itu kan mudik tuh mang seminggu setelah lebaran dia mudik ke sana sama sopir, istri, sama anak yang kedua yang masih balita, naik mobil kijang kapsul tuh, hampir sampai di rumahnya itu, hampir nyampe itu dia kecelakaan di jalan tol mang mobilnya masuk gang, hanya nggak ada yang selamat semua. Dan itu pernah masuk di berita tahun segitu tuh. Beritanya udah masuk, udah kemana-mana, dan saya juga dapat infonya dari tetangga-tetangga pada denger infonya. Saya kaget juga gitu. Ya mungkin umurnya juga mungkin sudah sampai, udah waktunya barangkali. Ya kita doain aja yang terbaik buatnya. Semoga di husnul khotimah. Nah, akhirnya setelah itu kan itu keanehan muncul lagi yang di warung bekas dia jualan tuh
Itu kan Warungnya tutup nggak? ya tutup kan, otomatis kan nggak ada yang gantiin, nggak ada Iya. yang jualan kan warungnya. Nah, yang punya tanahnya tuh, yang punya kontrakan, yang tempat jualannya itu kan ke situ gitu kan. Beres-beres lah istilahnya ya. Beres-beres maksudnya karena nggak ada yang jualan kan beresi lagi gitu. Barangkali ada yang mau ngontrak lagi tempatnya kan. Itu pas di kamar, ada kamar satu, tapi kayak kamar nggak pernah diurus gitu. Bentuk kiosnya seperti apa? Bentuknya seperti memanjang gini, bentuk kiosnya manjang. Ada kamar. Di kamarnya sebelah sini, kamar sebelah kini. Jadi kayak ini aja nih, seperti ini panjang, tapi sini kamar, depan situ kamar. Jadi bakso itu jajarannya seperti begini, Di pinggir ya. pinggir. Di situnya pintu masuk. Dari pintu masuk, dari itu ada 2 kamar lagi. Terus di belakangnya ada kamar WC lagi. Oh besar juga ya? Besar. Bukan lumayan kios besar. gitu ya? Rumah. Rumah. Bukan kios, rumah. Rumah dijadikan dagang bakso. Rumahnya jarang ditempati, akhirnya dikontrakan sama tukang bakso ini gitu. Dan tukang bakso ini kan bukan asli orang situ. Dagangnya Orang di rumah pendatang situ? baru. Di situ kan, Di depannya? depannya kan pinggir jalan. Jadi warung baksonya dia sama warung ibu saya tuh depan-depanan. Cuma terpisah sama jalan raya aja. Itu Mang. Dia ngontrak di situ berapa tahun? Si tukang bakso itu? Tukang bakso itu sekitar 5 tahunan. Dan yang mulai ramenya itu di tahun ketiga, keempat itu mulai ramenya. Di tahun pertama, kedua itu biasa-biasa aja. Nah, pas itu di kamar itu yang punya kontrakannya itu pas periksa itu ada keganjilan tuh Mang. Jadi ada semacam nemuin bekas kembang gitu. Terus di dapurnya juga ada semacam kain kafan, buntelan kain kafan gitu. Kanannya itu seperti itu. Kayak bekas semacam ritual gitu kan. Anak buahnya yang maksudnya pelayannya yang dulunya tuh kan daerahnya masih tinggal di situ waktu itu kan dipanggil. Tahu nggak ini bekas apa gitu kan ditanyain. Nggak tahu katanya kata pelayan ininya. Nggak tahu. Tapi pernah katanya tuh pernah ngomong yang punya bakso, tukang baksonya itu, jangan buka-buka pintu ini. Jangan kalau misalkan mau ke dapur atau apa jangan buka kitchen set yang pintu ini gitu sama pelayan itunya tuh. Wah ini kayaknya ada yang nggak beres gitu. Pas gitu kan pernah sering kejadian juga. Ada penampakan kayak tinggi besar. Tapi yang nemuin itu bukan pelayannya tapi orang yang lewat ke situ tuh sering. Gitu. Jadi rumah itu kayak angker gitu loh. Jadi akhirnya kan setelah nemuin yang begitu, yang keganjilan bekas-bekas begitu, akhirnya kan dipanggil lah itu yang ahli, kalau dibilangin Pak Ustadz lah ya, Pak Ustadz yang untuk netralisir yang begituan tuh. Sampai dipanggil semua, ada 4 warga yang di situ dipanggil semua, ada sekitar 40 lebihan lah untuk tawasul di situ, doain seperti itu karena banyak keganjilan seperti itu. Di situ serem gitu. Terus dibongkar, setelah ditawasul selesai dibongkar itunya yang bekas warung baksonya, memang sengaja dibongkar sih, dibongkar semua. Jadi alhamdulillah sekarang mah udah jadi rumahnya dijual dan sekarang dia udah laku. Jadi Bapak Limo ini memang spiritual yang udah tinggi lah ilmunya Udah ya. tinggi. Dia tahu itu Puluhan tahun. asal tumbalnya atau pesugihan dari Gunung Kawi. Dia tahu. Tahu. Udah pengalaman gitu ya. Udah pengalaman. Dia udah apa namanya kontak batin juga sama yang hantu, yang setan yang Gunung Kawinya tuh. Penguasa Gunung Kawinya tuh udah kontak batin juga di sana. Kalau yang perempuannya itu pesugihannya kera. Jadi suami istri tuh dua-duanya gitu. Berarti 2 pesugihan dia. Iya, 2 pesugihan sekaligus. Berarti kayanya luar biasa dong. Ya mungkin dari di sananya mungkin ada di
juga mungkin ada, mungkin kekayaan-kekayaan lain, tapi ya setahu saya sih dia punya rumah 2, mobil juga 2, juga mau buka cabang di gitu. Tapi anaknya habis ya? Habis semua. Yang satu buat tumbal pertama, yang satunya yang diangus tuh. Gitu. Habis semua ya? Habis semua, sama sopirnya, sama istrinya, sama dianya, sama anak. 4 orang jiwa langsung. Mobil Mang terjun ke. Jadi beritanya ada nih. Udah pernah ada di tahun 2000. Masih ingat nggak judulnya apa? Aku nggak ingat, tapi pernah ada itu. Masuk TV maksudnya? Masuk TV pernah. Berarti keturunannya sudah habis ya? Habis, nggak ada lagi. Nggak tersisa? Nggak ada yang tersisa. Awalnya nggak ada yang mau ngontrak itu setelah kejadian seperti itu tuh, karena angker, sering banyak nemuin makhluk-makhluk aneh gitu, sering penampakan aneh. Kalau orang lewat jalan ke situ ada orang cekikikan. Rumah itu jadi angker? Angker sebelum dibikin tawasul tuh sering. Orang warung ibu saya juga kadang-kadang kayak didatangi di atap warungnya tuh kayak didatangi semacam kera tuh, kayak gedebuk. Siapa yang lihat itu? Ibu saya kan jarang tidur di rumah, sering tidur di warung. Yang tidur di rumah itu saya sama adik saya. Jadi melek ya memang begitu. Jadi jarang tidur, sering puasa. Ya itu ibu saya seperti itu. Waktu sakit itu berapa hari? Saya. Iya. Saya tuh sakit cuma 3 hari. Panas terus ya? Panas terus. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Itu terakhir itu ya ngimpi waktu dikejar-kejar itu pas saya sakit, badan saya sakit semua itu malam Jumat. Saya ingat itu betul, itu malam Jumat. Dan dibawa ke sana itu, dibawa ke rumah Pak Ponimo itu Jumat pagi. Dan Jumat pagi itu nggak nyampe-nyampe. Nyampenya sesananya malam. Kalau kejadian seperti ini di zaman sekarang masih ada nggak ya? Pancingan uang seperti ini? Kalau masih ada. Dan kayaknya sih kalau pesugihan-pesugihan itu tetap masih ada selama kita masih hidup, kayaknya masih tetap ada, Mang. Gak bakalan pernah surut. Pesugihan malahan laris manis, apalagi zaman sekarang serba susah gitu, nyari uang serba susah, apa-apa naik gitu ya. Pajak naik otomatis kan semua serba naik. Jadi itu serba susah. Kalau zaman sekarang malah dipakai guyonan ya, diikat sama karet ya, diikat oleh tali itu ya, ditarik-tarik uang di jalan. Pas mau diambil lari uangnya. Kalau itu aman ya? Kalau itu mah ya aman. Itu mah mainan ya? Mainan aman. Di itu prank sih, gitu. Prank itu sih uang inian. Ya kalau misalkan uang beneran sama uang itu kan pasti beda gitu, Mang. Kalau orang yang ngambilnya udah ini. Kalau saya kan nggak paham gitu. Cuma ibu saya yang paham. Ibu sudah megang aja, udah lihat aja, udah punya firasat gitu. Uang nggak bener tuh. Kalau saya mah ambil aja, nggak paham. Ya nggak ada gitu. pikiran apa-apa Nggak ya. pikiran apa-apa. Saya pikir itu uang jatuh. Ya. Wah, ini pasti terbangan uang yang itu, kayaknya yang punya mobil itu lewat, katanya ini uang lah lumayan. Positif aja ya? Positif aja. Ini uang kan waktu itu kan gede banget. Coba kalau saya kerja bisa 2 hari itu dapat uang segitu. Ya lumayan. Lumayan kan. Bakso aja waktu zaman segitu kan masih 3.000 ya, mahal-mahalnya 5.000 bakso itu. Waktu saya tahun segitu. Tapi sekarang kan sudah 15.000 baksonya. Oke, ada pesan nggak untuk orang-orang yang menemukan uang di jalan? Barangkali punya. Kalau pesan saya sih jangan gegabah lah ngambil uang-uang di jalan ya. Apalagi kan zaman sekarang uang itu belum tentu benar. Maksudnya dalam artian nggak jelas asal usulnya itu uang dari mana, uang bener atau uang nggak bener, uang jatuh apa, uang yang memang sengaja dipasang untuk seperti itu. Jadi jangan coba-coba ngambil. Lebih baik uang itu kalau misalkan diambil tapi ditaruhlah ke kotak masjid. Gitu. Itu aman ya? Lebih aman begitu. Gitu. Atau lebih baik jangan diambil. Kalau untuk sekedar mengamankan ya bolehlah diambil, tapi ditaruhlah di tempat Al-Quran. Pada waktu itu kalau Mas Robi uangnya langsung dijajankan,
Langsung meninggal mungkin ya? langsung mungkin. Alhamdulillah sayanya tuh belum, langsung disimpan dulu di kotak kecil, taruh blok gitu. Kebetulan ibunya butuh uang, Iya. kita kasihin. Dan ibu orang ngerti lagi ya. Orang paham gitu. Kamu uang dari mana? Langsung bilang begitu. Iya. Oke, jadi akhirnya semua beres ya. Dan keluarga itu sudah nggak ada keturunan lagi Nggak ada sampai sekarang. keturunan lagi. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Robi yang mengalami hampir jadi tumbal pesugihan Gunung Kawi ya. Dan Mas Robi sekarang sehat ya, nggak ada Sehat, gangguan apa-apa ya. alhamdulillah, sehat. Semoga sayanya panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.